Pemirsa, perdagangan karbon menjadi salah satu cara untuk mengendalikan emisi karbon. Pemerintah Indonesia mencanangkan target dalam Nationally Determined Contribution atau NDC 2030 sekaligus net zero emission atau nol emisi pada 2060. Bagaimana potensi Indonesia memimpin perdagangan karbon dan seperti apa implementasi ekonomi karbon yang sesuai dengan kepentingan nasional? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto yang telah hadir di studio. Mas Sugeng, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan juga kita tersambung dengan pakar kebijakan publik dari luar studio, Agus Pambagio. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam, Leo. Selamat malam, Mas Sugeng. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya ke Mas Sugeng dulu ya, Mas Agus ya. Mas Sugeng, kalau kita melihat atau merasakan ya, ini supaya kemudian orang mengerti apa itu sebenarnya carbon trading. Beberapa waktu belakangan ini semakin panas, Mas. Katanya di atas 1 derajat, di atas 1,5 derajat Celcius, dan itulah yang dilakukan Indonesia dengan net zero emission targetnya 2060. Bagaimana, Mas? Ya, jadi begini, ini secara luas ya, bahwa kepedulian kita terhadap kelestarian kehidupan secara menyeluruh bumi ini kan kita hitung sedemikian rupa, sehingga ditemukanlah indikasi-indikasi bahwa terjadinya kenaikan suhu bumi yang sangat signifikan sejak pasca revolusi industri di tahun 1850 ketika Inggris menemukan mesin uap. Nah, dihitung sampai tingkat tertentu, tuh suhu bumi hari ini itu naik kurang lebih 1,13 maaf, jadi 1,13 derajat Celcius. Akan menjadi sangat-sangat berbahaya itu kalau sampai melampaui 1,5 derajat Celcius. Hari ini saja dengan kenaikan 1,13 derajat Celcius tadi itu sudah bisa kita rasakan. Di daerah tertentu, misalnya per April yang lalu suhu di daratan tertentu sampai 41 derajat Celcius misalnya. Itu sungguh luar biasa besar, dan di Indonesia di garis khatulistiwa itu juga mencapai titik yang tertinggi di bulan April yang lalu. Dan kita secara suhu rata-rata kita bersyukur masih kurang lebih 31-32 derajat Celcius. Dan sebagaimana tadi diulas juga oleh Kementerian KLH bahwa kita memang memiliki potensi untuk menyerap karbon sampai tingkat 70% karena hutan kita yang memang sedemikian rupa. Tetapi sebaliknya, nah ini semuanya itu adalah dikarenakan apa? Dikarenakan luncuran emisi karbon yang demikian besar. Yakni baik itu melalui utamanya adalah di transportasi, industri, dan juga apa yang disebut dengan forestry dan land use. Jadi ini juga menyumbang sangat besar, deforestasi misalnya, dan land use itu juga merupakan sumbangan bahkan mencapai kurang lebih 60%. Sehingga Indonesia itu sangat unik ya posisinya dalam konteks climate change ya. Kita memiliki luasan hutan yang besar sekali, juga yang kedua misalnya sebagaimana Amazon di Brasil dan sebagainya, itu Indonesia. Nah, di sisi lain tadi bahwa kita juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana kita menandatangani Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, di mana kita punya kewajiban-kewajiban apa disebutkan National Determined Contribution. Kita adalah berkomitmen menurunkan terhitung tahun 2015 sampai tahun 2030 misalnya menurunkan 29% dari luncuran karbon yang ada. Bahkan dalam COP yang lalu kita malah menawarkan untuk naik sampai 32%. Nah, iya itu jadi sangat-sangat besar menurunkan tingkat 32% itu, mengandekan adalah bahwa di tahun 2030 itu karbon yang kita serap atau kita turunkan emisinya adalah sampai tingkat hampir 1 juta ton ekuivalen CO2. Nah, ini ada hitungannya semuanya. Sehingga di satu sisi tadi kita potensi untuk menyerap karbon yang besar, maka ada mekanisme barang siapa yang meluncurkan karbon maka diwajibkan untuk ada istilah karbon offset dan sebagainya, dan kita
menyiapkan karena kita memiliki daya serap karbon yang cukup besar, maka kita menawarkan skema misalnya carbon trading dan bahkan ada istilah carbon tax. Jadi, nah ini Pajak semua karbon, mekanisme untuk menekan agar sekali lagi luncuran karbon tidak sedemikian rupa, maka kita punya target net zero emission. Dunia mentargetkan tahun 2050, di Indonesia mentargetkan tahun 2060 atau lebih cepat. Itu yang terus kita upayakan di berbagai sektor, maka kita mitigasi. Misalnya apa? Di PLTU batubara yang menunjukkan banyak sekali karbon, maka kita tekan dengan sistem apa disebut dengan ultra critical, dan juga ada carbon capture, bahkan sekarang ada carbon capture and utilize, dan seterusnya di sektor transportasi. Net zero emission nanti supaya kemudian masyarakat kita juga menjadi lebih tahu. Banyak orang yang salah memahaminya. Dikira bahwa tahun 2060 Indonesia akan mengemisikan karbon zero. Bukan itu artinya. Bukan itu artinya. Jadi karbon yang meluncur seimbang dengan karbon yang diserap. Nah, itulah net. Jadi skalanya jadinya net kan. Jadi netnya itu zero. Jadi nggak mungkin kita tidak meluncurkan karbon. Peternakan saja misalnya itu meluncurkan karbon. Dan semuanya tadi sebagaimana juga utamanya di dunia pertambangan, maka berbagai aktivitas sekarang semuanya dengan pendekatan kita hitung net zero emission, baik di energi, sektor pertambangan, sektor transportasi, sehingga misalnya mohon maaf sekedar menambahkan betapa kita menjadi penting misalnya BBM yang ron tinggi yang sedang kita bahas di level Komisi 7 dan supaya emisi karbonnya menjadi lebih rendah. Supaya lebih rendah emisinya tetapi tetap terjangkau harganya, affordability. Ya, ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Saya kira itu. Saya akan ke Mas Agus. Mas Agus, disebut-sebut bahwa carbon trading atau transaksi karbon di Indonesia masih relatif rendah. Sebagian katanya karena memang masih kurang pahamnya masyarakat Indonesia, tapi sebagian yang lain karena mekanisme perdagangan karbonnya yang tidak jelas katanya begitu. Sebenarnya apa benar tidak jelas atau seperti apa Mas Agus? Gini, memang kan kalau UNFCCC itu menyerahkan pengaturan itu kepada masing-masing negara. Nah di kita itu tahun 2021 sudah dibuat Perpres 98 tentang perdagangan karbon ini. Di situ lengkap apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya pendaftaran, dan terus supaya menghindari hal-hal yang bersifatnya fraud gitu kan. Karena carbon trading ini close to the fraud. Nah jadi banyak penggelapan bisa dilakukan. Untuk itu diaturlah di Perpres 98. Nah ini sedang berjalan, turun ada juga putusan menterinya 7, 21 dan seterusnya, itu gunanya adalah untuk mengatur. Anda tahu bahwa potensi kita besar sekali, tadi Pak Presiden sudah katakan, tetapi bagaimana caranya potensi yang besar itu untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah itulah di situ diatur, sudah berjalan, tetapi memang di tengah jalan ada pihak-pihak yang ingin merevisi. Karena merasa bahwa karbon yang sekarang ini, perdagangan karbon sekarang tidak fair dari sisi kacamata badan usaha. Nah ini yang tetap harus diatur, sekali lagi, ini sumber daya alam Indonesia yang harus dinikmati oleh masyarakat, sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang harus diatur oleh pemerintah adalah tata kelolanya. Kita selalu ribut di BUMN, di pemerintahan, tata kelola yang baik, tata kelola baik. Nah ini tata kelola sedang kita buat secepatnya supaya nanti perdagangan karbon itu bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya menguntungkan para pedagang, para maklar, tetapi menguntungkan bangsa ini. Itu kurang lebihnya, Leo. Mas Agus, sebenarnya kan kalau tidak salah ya, pernah juga ada mekanisme perdagangan karbon ini yang tidak diatur oleh pemerintah. Jadi bisnis to bisnis pernah bisa langsung melakukan mekanisme perdagangan ini. Benar apa tidak, Mas Agus? Ya betul, pada saat protokol Kyoto. Tapi setelah UNFCCC di Paris itu, Paris Agreement 2015, kita sudah diatur. Nah memang pengaturannya diserahkan sepenuhnya pada negara masing-masing. UNFCCC pun sendiri sampai hari ini masih melakukan penataan-penataan untuk peraturan yang bisa bersifat universal. Tapi sekali lagi, memang ini untuk pihak-pihak yang ingin cepat dapat duit ini menjadi persoalan. Makanya kan kemarin-kemarin atau sekarang ini sedang ada isu untuk merevisi Perpres 98. Nah ini Perpres baru mau dijalankan kok sudah mau direvisi. Jadi menurut saya mari kita sama-sama kita gunakan cadangan devisa. Saya maksudnya cadangan devisa dengan baik sebaik-baiknya
untuk kemakmuran bangsa, merehabilitasi hutan, deforestasi dikurangi dan seterusnya, supaya optimalisasi dari hasil perdagangan karbon ini bisa kita nikmati. Jangan sekarang ada yang sudah dijual seperti Anda katakan tadi, tiba-tiba kewenangan sudah pindah ke negara lain karena sudah dijual karbonnya. Ya kan, padahal itu taman nasional, penyusunan taman nasional menggunakan APBN itu kan uang negara. Nah, sekarang diatur bagaimana supaya jangan kisruh seperti itu yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat kita semua. Baik, apakah pengaturan itu memang harus dilakukan atau memang dibebaskan saja kepada perdagangan pasar, dan kira-kira apakah revisi itu bisa terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News segera kembali.